Oke, jadi ini adalah bab terakhir dari proposal kalian yang akan kalian tulis di Metopen ini, ya. Jadi hanya sampai bab 3, ya, belum sampai bab 4. Nah, apa sih research method ini? Pada intinya adalah di bab ini itu kalian menjelaskan bagaimana cara kalian menulis penelitian ini, gitu ya. Bagaimana kalian mendapatkan data, mengumpulkan data, dan datanya seperti apa, bagaimana kalian menganalisisnya, semua cara-cara itu dijelaskan di dalam bab ini. Dan sebenarnya research method ini justru yang menjadi intinya di dalam penelitian itu. Kalau tidak ada research methodnya, itu tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oke, kita mulai dari parts and structure, ya. Umumnya di background tesis kecil, ya. Oke. Kalau sekarang udah masih kecil atau udah lumayan? Oke. Ya, tadi research method itu pada intinya adalah ya metode, ya, atau cara kalian menulis atau melakukan penelitian, ya. Nah, di BISPRO, ya, at least strukturnya itu seperti ini kurang lebih, ya. Ada 6 subbab di dalam bab 3. Yang pertama ada research design, yang kedua ada data and data sources, ya. Yang ketiga ada data collection techniques, keempat sampling techniques, kelima data validity, dan yang keenam adalah data analysis techniques. Yang pertama itu research design. Kalian jelaskan penelitian kalian itu menggunakan pendekatan apa, ya, dan kenapa menggunakan pendekatan itu, justifikasinya apa. Lalu yang kedua, kalian jelaskan data kalian itu jenisnya apa dan berupa apa, ya. Terus sources-nya dari mana. Jadi harus dibedakan antara data and data sources karena di sini banyak sekali yang kakak tingkat kalian itu terbalik, ya, antara menyebutkan data dengan data sources. Lalu selanjutnya ada data collection techniques. Jadi bagaimana cara kalian mengumpulkan data yang kalian sebutkan tuh tadi di 3.2 itu. Lalu yang keempat adalah sampling techniques, ya. Bagaimana kalian mengambil sampel dari populasi, ya, dalam penelitian kalian. Lalu yang kelima ada data validity, ya. Bagaimana cara kalian memastikan data kalian itu kredibel, ya. Lalu yang terakhir ada data analysis. Bagaimana cara kalian menganalisis data. Oke, kita mulai satu-satu, ya. Yang pertama ada research design, ya. Definitionnya, ya, explain what kind of research you are conducting, kualitatif kah, kuantitatif kah, atau mix method. Tapi untuk penelitian di BISPRO sendiri memang ya hampir semua lah, ya, semuanya itu kualitatif. Ya, apakah itu mixed method? Nah, kita lihat dulu, ya. Misalkan ada yang topiknya itu pakai kualitas terjemahan, ya, yang mengakses kualitas terjemahan. Nah, itu kan memang ada angka, ya, misalnya skor kualitasnya berapa dari sekian data, gitu, ya. Tapi itu tidak berarti bisa kita sebut penelitian kita itu kuantitatif, ya, karena kalau kuantitatif itu biasanya jumlah datanya itu yang berupa angka itu sangat besar, gitu, ya. Sementara kalau di kualitatif data yang berupa angka itu sebenarnya hanya sebagai pendukung saja, ya, yang pada akhirnya kalian akan analisis secara kualitatif, gitu. Jadi meskipun ada sebagian angka di situ, bukan berarti kita sebut itu bisa mixed method, ya. Kecuali kalau di dalam translation studies itu yang umumnya adalah ada yang namanya corpus linguistik. Nah, itu menggunakan dataset yang sangat besar, ya, yang biasanya juga diolahnya itu dengan menggunakan software.
Nah, tetapi kalau di skripsi biasanya tidak ada itu. Ya, jadi mungkin kita fokusnya ke kualitatif aja. Lalu setelah kalian nyatakan bahwa kalian menggunakan kualitatif, ya, lalu berikan justificationnya, ya, kenapa kualitatif itu cocok dengan penelitian kalian. Ya, misalnya qualitative design for exploring translation techniques, ya, atau descriptive untuk classifying translation strategies. Terus contohnya di sini ya, misalnya di study uses a qualitative descriptive because it aims to describe, ya. Kenapa descriptive? Karena to describe, ya, and analyze translation techniques applied, ya, in the English subtitles of Emily in Paris. Biasanya juga setelah kalian sebutkan kalian menggunakan metode ini di research design, biasanya ada juga misalnya penjelasan tentang qualitative descriptive itu menurut ahli siapa. Ya, itu boleh memasukkan definition, ya, dari para ahli yang menyatakan ya tentang deskriptif atau kualitatif itu. Lalu jangan lupa dikaitkan dengan penelitian kalian, ya, di justify. Jadi jangan hanya misalnya this study uses to employ a qualitative descriptive method. Terus penjelasan definisinya gitu ya. Qualitative descriptive method is bla 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 according to bla bla bla. Terus udah sampai di situ. Ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus dielaborate lagi setelah menjelaskan definisinya, kalian buat justification-nya tadi yang ini, yang because it aims to describe. Oke, itu tadi research design, ya. Selanjutnya adalah data and data sources. Data itu ada dua jenis di sini, ada yang namanya primary dan yang kedua adalah secondary. Ya, begitupun juga dengan data sources. Ya. Apa itu yang disebut data? Yang disebut data adalah yang kalian analisis, ya. Misalnya topik penelitian kalian itu adalah translation of idioms, ya. Nah, apa datanya itu berupa apa, ya. Jadi harus jelas unit analisisnya. Apakah itu berbentuk kata kah, frasa kah, atau kalimat kah, ya, atau bahkan keseluruhan teks gitu. Tapi kan di sini idioms nggak mungkin, misalnya di dalam subtitles itu semuanya idiom, ya. Jadi kita katakanlah pakai words and phrases gitu ya untuk idioms misalnya. Jadi datanya adalah kata atau frasa yang merupakan idiom gitu ya. Jadi bukan hanya data saya adalah the primary data of the study is idioms. Ya, jangan hanya idiomsnya saja, tapi jelaskan idiomsnya itu dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk words, phrases, atau sentences, atau clauses gitu ya. Oke, terus misalnya translation quality, kalian pakai translation quality gitu ya. Jadi selain menganalisis techniques, translation techniques, juga kalian menganalisis, mengevaluasi translation-nya. Gitu. Nah, ketika menggunakan translation quality itu kan pasti kalian menggunakan raters ya. Nah, setelah raters itu menilai, pasti kan ada nilainya. Nah, nilainya ini kan nanti kalian analisis lagi gitu ya. Nah, yang kalian analisis ini ya, itu juga merupakan primary data kalian. Jadi selain idioms, primary datanya juga adalah nilai kualitas terjemahannya. Kalau kalian memang menggunakan topik itu gitu ya, atau menggunakan raters di dalam penelitian kalian. Jadi ada dua tipe nih ya, ada dua data kalau misalnya ada kualitas terjemahan. Ya, tapi kalau misalnya hanya ingin melihat translation shift atau translation equivalence ya atau techniques, ya udah berarti data primary datanya itu hanya
si idioms-nya saja yang berupa kata atau frasa tadi. Ya, jadi dari idioms itu mau dianalisis tekniknya dan equivalence-nya dan shifts-nya misalnya. Ya, tapi hanya satu itu saja primary data-nya. Ya. Tapi kalau quality tadi, ya, nilai kualitasnya itu juga menjadi data. Oke. Nah, data source itu dari mana kalian mendapatkan data tersebut? Tadi kan datanya ada idioms yang berupa kata atau frasa, ya, dan misalnya tadi nilainya atau skornya, ya, skor kualitasnya. Nah, itu dari mana dapatnya? Nah, ya, tergantung dari topik kalian, ya. Data source itu mostly memang si lokasi penelitiannya, ya. Jadi, misalnya idioms dari film, sebutkan dari subtitle, ya, subtitle film apa, ya, film X misalnya, ya. Tapi jangan berhenti sampai di hanya subtitle film X. Kan kita kan mengambil subtitle tidak hanya satu versi, ya, tapi kita ambil yang versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Jadi sebutkan ada dua ya data source-nya untuk mendapatkan data yang idioms tadi, ya. Jadi subtitles versi bahasa Indonesia film X dan subtitle versi bahasa Inggris di film X dari Netflix misalnya. Nah, itu data source, primary data source masih, ya. Terus yang tadi nilainya itu dari mana? Ya, si scores-nya itu sumbernya dari mana? Ya. Nah, sumbernya ini adalah ya si raters-nya, ya, karena si raters yang memberikan nilai tersebut, yang memberikan scores tersebut, ya. Jadi primary data source-nya satu dari subtitles-nya yang dua version, ya. Dan yang kedua adalah raters, ya, atau informant, atau kalau misalnya kalian tidak pakai kualitas tapi pakainya kuesioner, ya, untuk melihat viewers perception misalnya, ya, berarti sources-nya bukan lagi raters tapi informants atau viewers, ya, atau audience. Jadi seperti itu. Nah, secondary data itu adalah data-data yang kalian gunakan untuk mendukung analisis kalian, ya, misalnya teori, ya, atau misalnya data dari temuan dari penelitian terdahulu, ya. Nah, itu adalah secondary data-nya, ya, theories, ya, atau temuan findings, ya, previous findings misalnya. Tapi data source-nya adalah books, articles, previous studies. Jadi bedakan antara data dengan data source, ya. Kalau source sudah pasti sumber data tersebut diambil, gitu, ya. Jadi jangan lagi kalau ditanya misalnya data source-nya apa, data source-nya datanya atau datanya buku gitu, ya, atau datanya tuh film, bukan gitu, ya. Jadi kalau data itu yang memang benar-benar kalian analisis, ya, yang lebih spesifik. Nah, contoh kalimat itu seperti ini, ya. The primary data consists of English and Indonesian subtitles, ya. Nah, berarti dia ceritanya menggunakan keseluruhan subtitles, ya, walaupun lazimnya kita ambil hanya words and phrases, ya. Nah, karena dia pakainya subtitle sebagai data, berarti sources-nya dia dari filmnya, gitu, ya. Tapi kalau kita hanya datanya tadi idioms atau sarcasm yang berupa kata atau frasa, sumbernya dari subtitles dari film ini, gitu. Jadi harus dirincikan, ya, serinci mungkin seriesnya namanya apa, terus dari platform mana, ya, dan tahun berapa kalau bisa gitu. Nah, terus secondary data misalnya
Nah, ini kan secondary data ya. Kalau tadi secondary data source-nya books, articles. Nah, kalau secondary data, theories ya, of translation shifts and equivalence dari mana? Dari si Catford ya, dari bukunya Catford dan Baker kayak gitu. Jadi Baker sama Catford ini adalah secondary data source, tapi secondary datanya adalah teorisnya gitu ya. Nah, itu terkait data and data source. Oke, selanjutnya adalah data collection techniques. Ya, jadi cara kalian mengumpulkan data itu dengan apa, seperti apa ya. Kalau tadi kan data, ini sebenarnya berkesinambungan ya antara data, data source, dan data collection techniques ya. Katakanlah datanya adalah tadi idioms dan nilainya ya, nilai kualitasnya. Nah, untuk mendapatkan data idioms ini, nah, teknik apa yang kalian gunakan ya? Mostly adalah content analysis karena kalian menganalisis kontennya, filmnya, bukunya ya. Jadi segala sesuatu yang kalian analisis sendiri ya dari sumbernya itu biasanya adalah content analysis. Jadi watching or reading ya the text repeatedly. Tapi lain halnya dengan si nilai tadi ya. Kalian kan tidak menganalisis konten walaupun kalian membuat skornya dari film itu gitu ya. Maksudnya membuat rubriknya, mengklasifikasikan datanya itu kan dari filmnya. Ya, tapi itu sudah termasuk dalam content analysis ya untuk mendapatkan idiom-idiom tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut ya dari si raters ya kita pakai teknik focus group discussion. Ya, jadi kita berdiskusi dengan 2 sampai 3 raters ya untuk menentukan nilai dari setiap data gitu ya. Nah, jadi si FGD-nya ini adalah tekniknya, data collection techniques-nya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian bukan kualitas tapi tadi yang viewers perception ya. Persepsi viewers atau audience terhadap misalnya terjemahan humor ya. Kalian bisa sebarkan kuesioner ya. Nah, kuesionernya ini menjadi data collection techniques-nya. Gitu. Jadi beda antara data source dan data collection techniques. Kuesioner bukan data ya, tapi dia tekniknya, teknik mengumpulkan data. Sumbernya dari siapa? Sumbernya dari si informannya, ya. Atau misalnya kalian menggunakan satu tools, ya, transcription software kah atau subtitle extractor. Nah, itu harus dijelaskan di dalam data collection techniques. Nah, misalnya seperti ini. Ya, misalnya ketika kalian ingin mengidentify idioms di dalam subtitle, kalau content analysis itu kalian benar-benar manual gitu ya, kalian tonton terus kalian catat sendiri ya, tapi ada kalanya mungkin kalian bisa menggunakan yang tadi yang subtitle extractor yang bisa transcribe sendiri gitu ya. Nah, itu bisa saja, tapi tolong disebutkan di data collection techniques-nya. Di dalam tools yang kalian gunakan ya untuk untuk mentranscribe si subtitle itu. Ya. Tapi untuk mengidentify idioms-nya tetap kalian content analysis. Jadi setelah kalian gunakan tools itu untuk mengekstrak subtitle-nya kan kalian analisis lagi ya. Mana nih yang termasuk idioms ya, mana yang bukan. Jadi tetap ada content analysis-nya. Oke, jadi umumnya ya data collection techniques itu ada content analysis sama FGD atau questionnaire ya. Tapi kalau tidak ada di topik kayak tidak ada kualitas terjemahan ya yang tadi hanya misalnya equivalence atau shift ya atau pola sesuatu pola ya itu berarti hanya pure content analysis
Jadi tidak perlu dipaksakan ada juga ya. Content analysis pun tidak masalah. Nah, next adalah sampling techniques ya. Jadi sampling techniques itu bagaimana kita mengambil sampel dari satu populasi. Nah, populasi di sini adalah the entire set of translation units in the text. Jadi misalnya di subtitle itu kan translationnya, subtitle translationnya misalnya dari Indonesia ke Inggris. Ya berarti dari satu subtitle itu disebut satu populasi. Nah, kita mau ambil idioms atau sarkasm dari populasi tersebut, ya. Bagaimana tekniknya? Ada yang namanya random sampling, ada yang namanya purposive sampling. Tapi kalau di kualitatif, ya, kita tidak bisa menggunakan random sampling, ya, karena kalau untuk random sampling itu biasanya datanya sangat banyak, ya, dan kita ambil representatif yang memang mewakili untuk kita generalisasi. Nah, kalau di kualitatif datanya itu tidak sebanyak di kuantitatif, dan kita tidak bisa mengambil random misalnya ada 50 idiom di dalam subtitle itu. Terus kita mau ngambil hanya 3 idiom atau 10 idiom. Nah, justification-nya apa? Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, kalau di kualitatif itu kita pakainya purposive sampling, bukan random sampling. Purposive sampling itu kita memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Ya, tujuan penelitian kita apa? Misalnya untuk tadi menganalisis terjemahan dari idioms, ya. Berarti kan kita ambil sampel dari populasi itu yang mengandung idiom. Ini sama seperti kita mengklasifikasikan data gitu ya. Cuman namanya sampling techniques. Terus biasanya di purposive sampling itu juga ada yang namanya kriteria kita untuk mengambil sampel tersebut. Nah, biasanya juga dijelaskan ketika kita menjelaskan purposive sampling itu. Ya. Jadi purposive sampling was used to collect all utterances. Ya, terus di utterances-nya itu harus memenuhi kriteria apa saja untuk bisa dijadikan sampel penelitian. Ya, misalnya utterances-nya harus berupa kata atau frasa ya yang mengandung idiom ya di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya. Atau tadi ini containing cultural terms related to daily habits and gestures. Jadi ada satu kriteria tertentu untuk kita mengambil sampel dari si populasi tadi ya dari satu terjemahan itu. Oke, next ada data validity. Ya, data validity ini adalah untuk memastikan bahwa data kalian itu yang akan kalian analisis itu adalah kredibel. Ya. Nah, biasanya strategi yang digunakan adalah triangulation. Ya. Triangulation artinya using multiple things. Ya. Things-nya itu bisa theories, ya, bisa data sources atau data collection techniques. Ya, misalnya tadi di data sources kan ada banyak ya data sourcesnya, ada yang subtitle versi bahasa Inggris, ya subtitle versi bahasa Indonesia, dan informan tadi ya. Nah, itu sudah lebih dari satu kita bisa sebut dengan triangulation of data sources. Sebutkan triangulation of data sources-nya dari data sources apa saja. Ya. Lalu data collection techniques tadi misalnya kalau ada quality kita bisa pakai FGD ya, berarti selain content analysis ada FGD juga ya. Jadi selain ada triangulation of data sources, ada juga triangulation of data collection techniques. Sebutkan data collection techniques-nya apa ya. Nah, FGD dan content analysis. Tapi jangan juga sampai kalian memaksakan ada si triangulation of data collection techniques ini. Karena banyak sekali kejadian seperti itu. Ya dia melihat temannya, oh ada triangulation of data collection techniques. Padahal di dia itu dia tidak
menggunakan FGD, dia tidak menggunakan raters, ya, hanya pure content analysis. Nah, kalau hanya ada satu, berarti tidak ada triangulation. Ya, cukup triangulation of data sources, ya, atau theories boleh. Lalu ada yang namanya peer debriefing, ya. Kalau misalnya kalian di luar bimbingan dengan pembimbing itu melakukan diskusi dengan expert, ya, translator experts, ya, itu bisa juga dinyatakan di dalam data validity ini. Ya, misalnya seperti ini, ya, to ensure validity, the researcher discuss the classification of translation techniques with two peers familiar with translation studies. Nah, itu bisa dinyatakan di dalam data validity. Ya, misalnya di tahun lalu itu ada yang dia discuss dengan expert, dia kan meneliti medical terms, terus dia ada discuss dengan orang-orang yang memang profesinya itu di bidang medis gitu. Nah, itu bisa disebutkan, ya. Lalu yang terakhir adalah data analysis, ya. Jadi bagaimana kalian menganalisis datanya. Yang pertama ada analytical framework, ya. Ini kurang lebih sama dengan atau mirip dengan yang ada di bab 2 di bagian terakhir, ya, di bagian itu. Jadi kurang lebih menjelaskan teori-teori apa saja yang kalian gunakan untuk menganalisis, gitu ya. Jadi kalian jelaskan misalnya translation shift untuk menganalisis shift di dalam subtitle-nya atau di dalam idioms-nya, terus teknik juga, equivalence dan scopus. Jadi kurang lebih sama sih, ya, dengan yang ada di bab 2. Tapi biasanya si analytical framework ini kebanyakan tidak disebutkan lagi, ya, di dalam research method karena sudah tergambarkan di dalam bab 2 itu. Nah, biasanya yang disebutkan, ya, di dalam data analysis deskripsi BISPRO itu adalah steps of analysis-nya yang diambil dari Spratly. Jadi ada 4 tahapan, ya. Yang pertama ada domain analysis, ya. Yang kedua taxonomy, yang ketiga componential, dan yang keempat adalah cultural theme. Kalau domain analysis itu adalah baru sampai pada tahap membedakan mana yang data dan mana yang bukan, gitu ya. Jadi biasanya ada satu tabel, gitu ya, yang menunjukkan SL, TL, ya, yang di dalam itu sudah memuat data kita, gitu ya. Misalnya datanya tadi idioms, berarti kita cantumkan satu data yang memang mengandung idioms sebagai contoh domain analysis kalian di dalam subbab ini, gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah taxonomy analysis, itu adalah analisis lanjutan dari si domain tadi, ya. Misalnya kalian menganalisis apa dari si idioms ini, techniques, ya, atau techniques dan quality, ya, atau techniques dan shift, gitu ya. Nah, jadi misalnya SL, TL, terus di sampingnya tekniknya apa, terus shift-nya apa, gitu ya. Jadi baru sebatas kita namai shift dari setiap data, kita namai teknik dari setiap data. Nah, di componential analysis itu baru kita menganalisis dengan mencari hubungan dari setiap elemen, ya. Jadi dari si idioms tadi sampai si shift tadi hubungannya apa, gitu ya. Nah, biasanya ada satu tabel lagi, ya, yang kita bisa lihat kaitannya. Oh, kalau misalnya data satu ini diterjemahkan dengan teknik ini, itu menghasilkan shift yang ini, gitu ya. Nah, biasanya di componential itu berupa checklist itu supaya kita melihat polanya, kita melihat hubungannya, gitu. Lalu di cultural theme analysis itu sebenarnya adalah interpretasi
data yang ada di tabel-tabel dalam domain taksonomi dan komponensial tadi. Jadi kita menginterpretasi data, kita mengambil satu contoh data kita gitu ya, untuk kita kembangkan menjadi cultural theme analysis. Ya, misalnya kalian ada 50 data nih untuk dianalisis gitu ya. Nah, itu tidak semuanya kalian jabarkan satu persatu analisisnya ya, karena itu akan memakan banyak sekali waktu ya, dan akan panjang sekali skripsinya. Jadi biasanya ke-50 itu tabelnya akan menjadi lampiran, dan yang dikembangkan menjadi cultural theme analysisnya itu kalian ambil beberapa gitu ya. Misalnya yang mewakili saja ya. Jadi misalnya ada 3 shift. Nah, dari setiap shift itu ambillah katakanlah 2 ya. Jadi ada 2, 2, 2, tapi kalian kembangkan gitu. Jadi sebagai contoh atau perwakilan dari setiap shift, tapi tidak berarti semuanya kalian kalian narasikan. Ya, overall datanya memang kalian jabarkan juga gitu ya. Misalnya sebelum kalian masuk ke cultural theme analysis itu kalian jelaskan dari 50 data ini yang dominan adalah shift ini, atau dari 50 data ini yang dominan tekniknya adalah ini. Itu kalian jelaskan, tapi untuk penjelasan per tekniknya atau per shiftnya itu cukup ambil beberapa contoh, dan itulah yang kalian buat cultural theme analysis-nya. Tetapi untuk di bab 3 ini, ya cultural theme analysis-nya itu kalian jelaskan aja, kalian menggunakan cultural theme analysis dengan cara apa ya, berarti dengan cara mengambil beberapa contoh ya, dari apa ya, untuk kalian kembangkan analisisnya seperti itu. Oke, mungkin saya langsung paparkan aja contoh dari skripsi ya. Sebentar. Oke, ini salah satu contoh ya. Jadi pertama dia research design-nya adalah descriptive method ya. Terus dia jabarkan dulu ininya, apa namanya, pengertian dari descriptive method menurut siapa ya. Lalu baru dia kaitkan dengan penelitian atau justification-nya itu ada di sini gitu ya. Lalu di sini selanjutnya data source ya, ini salah ya, harusnya data and data source. Nah, harusnya data dulu, jadi datanya disebutkan dulu, baru sumbernya disebutkan ya. Nah, datanya ada primary dan secondary ya. Nah, ini memang ya tidak semua skripsi itu benar ya. Jadi sebenarnya jangan kalian contoh mentah-mentah, jadi harus dikonsultasikan juga dengan pembimbing. Jadi yang termasuk secondary data itu sebenarnya bukan journals, articles, dan previous research-nya ya, tapi justru teorinya ya. Journals, articles, dan previous research itu menjadi data source-nya, secondary data source ya. Terus primary datanya sarcasm utterances ya, tapi perlu juga dispesifikkan apakah itu bentuknya words or phrases ya. Nah, data source-nya, nah di sini the source of data for the study was taken from English and Indonesian subtitles. Nah, ini adalah data source dari yang sarcasm tadi ya, tapi dia belum
menyebutkan data source dari ya ini yang tadi yang secondary ya. Jadi dia satukan di sini secondary data and data source di bagian data ini. Nah, jadi banyak yang ya kebolak-balik ya di skripsi itu. Jadi pastikan data source itu adalah sumbernya ya, tapi kalau data itu yang benar-benar kalian pakai untuk dianalisis ya atau untuk mendukung analisis. Lalu sampling teknik ya, purposive sampling. Ya, the subtitles that focus on dialogue or utterances containing sarcasm. Lalu data collection techniques-nya karena dia tidak menggunakan kualitas, ya dia itu dia hanya menganalisis techniques dan equivalence kalau nggak salah. Jadi types of sarcasm, techniques dan equivalence. Jadi dia pure menganalisis sendiri. Jadi dia hanya menggunakan content analysis, ya. Nah, data validity-nya yang digunakan adalah triangulation of data source, ya. Karena tadi sources-nya banyak ya, ada yang subtitles dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan dari jurnal-jurnal atau previous studies. Ya, dia tidak menggunakan triangulation of data collection techniques ya, karena dia hanya menggunakan satu teknik yaitu content analysis. Nah, data analysis-nya di sini dia definisikan dulu ya, atau dia sebutkan berdasarkan siapa, Spradley ya. Ada 4 tahap. Yang pertama domain, taxonomy, componential, dan cultural theme. Nah, yang pertama adalah domain analysis. Ya. Domain analysis seperti ini misalnya. Jadi baru sampai ke membedakan mana yang data, mana yang bukan. Ya, jadi yang ditampilkan di dalam tabel ini adalah yang berupa data, ya. Jadi SL dan TL yang dimasukkan di sini adalah sarkasmenya, dan sudah ada tipe-tipenya, gitu ya. Lalu di taksonomi itu sudah dianalisis lebih jauh, ya. Jadi dari si sarkasme itu strategisnya apa, terus equivalence-nya bagaimana. Nah, tapi kan ini kita belum bisa melihat relationship-nya, gitu ya. Nah, componential analysis adalah gabungan antara domain dan taksonomi. Jadi seperti ini, ya. Mirip dengan taksonomi, tapi dia dibuat centang seperti ini. Ya, dia sebutkan strategis yang ditemukan ya di dalam data kalian, ya misalnya. Walaupun di bab 2 itu strategisnya kalian sebutkan semua, boleh di dalam componential analysis ini kalian cantumkan yang memang ditemukan di dalam data. Gitu ya. Begitupun juga dengan equivalence-nya. Nah, kita bisa dilihat di sini kalau misalnya menggunakan paraphrase, apakah selalu berujung kepada formal equivalence? Ya, ternyata tidak. Ya, karena di sini ada yang menggunakan paraphrase tapi equivalence-nya adalah konotatif, seperti itu. Nah, ini pun juga, jadi teknik tidak serta-merta menentukan equivalence-nya misalnya, atau mungkin tergantung dari types of sarcasm, gitu. Nah, ini kan sebenarnya sudah merupakan contoh data ya. Nah, apakah harus semua data ditampilkan di bab 3? Tidak. Jadi hanya contoh aja gitu ya. Jadi memberikan gambaran bagaimana kalian nantinya akan menganalisis data kalian. Jadi cukup 2-3 contoh dibuat tabel seperti ini domain analisisnya. Ya, misalnya di sini tadi yang idioms, berarti tampilkanlah yang mengandung idioms gitu ya. Terus katakanlah di sininya translation quality, acceptability atau accuracy gitu ya. Terus di sini sebutannya less accurate ya atau
accurate atau inaccurate. Gitu. Tapi di componential analysis-nya dibuat tabelnya miring gini gitu ya, yang less accurate, terus accurate dan inaccurate. Jadi ada checklist-checklistnya. Seperti itu. Nah, cultural team analysis jadi hanya menjelaskan seperti ini saja. Ya, bahwa apa sih cultural team analysis ya. Terus bagaimana kalian menggunakannya dalam penelitian kalian ya. In the final stage of the study, the researcher obtained some data on the types of sarcasm, the translation strategies, ya, and the equivalence of sarcasm translation obtained from the subtitle. Jadi dari dari setiap pertanyaan penelitian itu, jadi pertanyaan penelitiannya adalah types of sarcasm apa saja, ya, terus teknik strategis apa saja yang digunakan dan equivalence-nya apa, gitu ya. Nah, dia ambil sampel beberapa data dari types of sarcasm, dari strategis dan dari equivalence pada saat analisis itu untuk dikembangkan cultural team analysis-nya. Jadi tidak semua data itu dijabarkan analisisnya. Oke, jadi sampai sini untuk bab 3 ya. Ada 6 bagian, jadi 3.6. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Syifa. Oke, Mas. Abang suara terdengar, Mas. Abang kecil. Cuman agak kresek-kresek ya. Saya punya 2 pertanyaan. Tadi kalau paper saya kan pakai kualitas ya, berarti dia harus pakai FGD kalau nggak salah ya. Nah, FGD-nya tuh diambil dari hasil saya diskusi dengan siapa gitu, atau boleh saya ngambil hasil diskusi orang gitu. Terus yang pertanyaan kedua, di research design itu yang saya lihat di Karachmi angkatan tahun lalu dia taruhin bagan juga, Miss. Tapi yang di Miss jelasin ini nggak ada. Itu gimana, Miss? Makasih. Oke, kalau kamu mengambil hasil diskusi dari orang itu kan artinya kamu mengambil dari previous research dong, yang sudah data atau temuan yang sudah ada di previous research. Ya, jadi bukan seperti itu, kita tidak mengambil diskusi yang yang sudah dilakukan, tetapi kita conduct discussion gitu ya, untuk mengambil data si nilai kualitas tadi. Gitu ya. Kalaupun itu sudah dianalisis kualitasnya, ya buat apa kita teliti dong, karena itu sudah dilakukan oleh penelitian lain. Jadi FGD itu ya memang benar-benar kita lakukan karena kita belum tahu nih nilainya berapa, skornya berapa ya dari si terjemahan itu gitu. Jadi memang benar-benar kita lakukan ya. Kalau kita hanya mengambil discussion ya, tapi misalnya kita mengambil discussion orang untuk mendukung hasil penelitian kita atau untuk mendukung analisis kita itu boleh ya, tapi FGD-nya itu yang untuk kita tahu nilai dari kualitas terjemahan yang kita mau analisis itu harus kita benar-benar lakukan, bukan ngambil dari orang lain. Kalau ngambil kan berarti memang artinya sudah dilakukan gitu. Kalau sudah dilakukan kita ngapain neliti lagi gitu kan. Nah, terus yang tadi bagan seperti apa yang kamu maksud? Saya ingin menanggapi yang pertanyaan pertama. Saya lihat kayak orang tuh nge-review gitu, Miss. Jadi mungkin itu bisa jadi pendukung aja kali ya, nge-review tentang si saya itu kan ironi ya. Jadi dia nge-review tentang ironinya itu. Mungkin itu bisa jadi pendukungnya, Miss. Oke, review orang terhadap film tersebut gitu misalnya. Ya, itu bisa jadi pendukung saja ketika kamu mau menjelaskan analisisnya. Tapi untuk mendapatkan nilainya ya jangan kamu ambil dari orang itu. Kan kamu nggak langsung ketemu kan dengan orang itu ya. Dan orang tersebut juga
Kalau misalnya mau mengakses accuracy dan acceptability itu harus yang punya background atau setidaknya orang bahasa atau translation ya, karena mereka menilai dua-dua nih dari source text dan target text, kecuali kamu assess tadi readability atau viewers perception ya, yang mereka assess itu adalah target textnya aja gitu. Jadi benar-benar harus dilakukan CFGD-nya, terus misalnya kuesionernya gitu. Kalau tadi ngambil komentar gitu ya dari orang, itu dijadikan pendukung saja. Oke, Miss. Yang tadi desainnya itu jadi ada bagian pertama tuh start, terus bagian kedua observation and identification of problem, terus turun lagi data collection, terus itu dibagi dua, primary. Nah, kayak gitu. Bisa ditampilkan? Saya kayaknya nggak nguji dia deh tahun lalu. Itu flowchart research design, Miss. Flowchart research design atau research procedure? Enggak, research design. Oke. Coba, ada yang punya nggak? Kayak saya nggak punya, dia punya Rahmi. Saya ada nih, Miss. Coba bisa ditampilkan atau dikasih atau linknya atau apa kayak? Saya buka. Kasih linknya aja ya, Miss. Ya. Sudah, Miss, di chat box. Miss, boleh saya yang share screen aja biar cepat? Ya, coba. Soalnya saya harus login, kayaknya nggak bisa ya. Kalau dosen. Ini Miss-nya masih share screen, jadi tadi saya nggak bisa share screen, Miss. Saya stop. Syifa lanjut. Terlihat nggak, Miss? Berarti itu ada, coba deh di awalnya itu ada penjelasannya dulu atau tidak? Oh, oke. Ya, sebenarnya yang dia tampilkan itu flowchart-nya itu adalah sebenarnya seperti procedure atau tahapan kalian melakukan penelitian. Jadi mulainya dari apa tadi, ada data collection tag, ada data collection, terus data validity, terus data analysis ya. Memang tidak menjadi satu kewajiban sebenarnya untuk dicantumkan di dalam research design ya, karena sebenarnya research design itu kita mau tahu aja gambaran umumnya kalian menggunakan pendekatan apa ya. Jadi toh di setiap nanti di data analysis, di data collection itu kan ada penjelasannya masing-masing gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah pakai bagan itu dulu untuk research design. Oke. Ada lagi? Indah. Ya, Miss, saya mau nanya, Miss, untuk writersnya nanti kita tuh nulisnya siapa ya, Miss? Miss Fania atau gimana, Miss? Oke, karena ini kan masih proposal gitu ya. Jadi bilang sebenarnya kita di dalam menyatakan writersnya itu siapa, tidak kita sebutkan namanya. Jadi biasanya kita hanya menyebutkan writersnya adalah professionals atau experts yang berprofesi sebagai
translators atau yang memang berpengalaman di bidang translation studies seperti itu. Jadi jangan sebutkan namanya. Kita tidak disclose nama raters ketika di dalam penelitian. Jadi ini kan masih proposal ya, belum kalian lakukan. Jadi gunakan minimal 2 raters ya. Terus pura-pura aja, misalnya ratersnya siapa kayak gitu ya, translator berpengalaman di bidang apa. Nah, kalian juga harus sesuaikan bidangnya, karena ada yang waktu itu dia mengakses terjemahan sastra gitu pokoknya. Tapi raters yang dipakai adalah penerjemah di bidang hukum, kan nggak nyambung ya. Jadi harus sesuaikan juga. Jangan asal translator aja. Ya, kecuali memang yang di-assess adalah teks hukum gitu ya. Jadi ratersnya adalah misalnya penerjemah tersumpah ya, atau penerjemah tersertifikasi dan segala macamnya. Gitu. Jadi disesuaikan juga dengan tipe teksnya. Jangan sampai tadi translator penerjemah hukum disuruh mengakses terjemahan teks sastra. Oke? Berarti nggak perlu disebutin nama spesifiknya, Miss? Enggak. Sama saya mau nanya, Miss, kan datanya tadi, Miss, kalau misalkan diklasifikasiin, misalkan kita kumpulin 50 data, misal. Nah, yang kita masukin cuma beberapa untuk jadi sampel. Kalau misalkan maksudnya di pembuatan bab 3 ini, kalau misalkan kita baru nemu beberapa data, kayak nggak keseluruhan di analisisnya, itu bagaimana, Miss? Boleh apa enggak, Miss? Kayak misal cuma bisa nemu 10 dulu nih untuk sementara di proposal ini gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan memang kita tuh kalau membuat proposal itu istilahnya kita belum selesai menganalisis ya. Jadi yang ditampilkan tadi misalnya di dalam domain analysis terus taksonomi itu cukup contohnya aja. Tadi misalnya 10 itu udah lebih dari cukup ya. Cukup ditampilkan misalnya 3 aja gitu ya. Kan di dalam bab 3 itu kita belum menyebutkan ada berapa data loh gitu ya. Itu belum ya. Karena itu nanti adanya di bab 4. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian belum selesai mengidentify ada berapa sih misalnya ada berapa idiom sih, ada berapa cultural expression sih gitu ya. Nah, itu tidak masalah, yang penting ada at least 5 ya kalau mau amannya. Jadi bisa kalian taruh nih di bab 3 tadi sebagai contoh aja. Oke, Miss, karena yang saya lihat di deskripsi yang saya jadiin referensi itu, dia kan ada nomor data ya, Miss. Nah, nomor datanya itu emang dimasukin gitu. Iya. Nomor data itu sebenarnya sesuai preferensi kita, misalnya tadi ada types of sarcasm gitu ya. Terus dia mengkodekannya itu misalnya S gitu ya. Terus nomor datanya 1 gitu ya. Jadi ada penjelasan pengkodean data di situ ya. Nah, karena skripsi itu memang sudah selesai, jadi dia bisa memberikan kode pada setiap data yang ada di bab 3 itu. Cuman untuk sementara ya, karena kalian belum selesai juga belum menganalisis, sementara belum pakai kode aja dulu ya. Gak usah pakai kode-kodean. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait bab 3, Ikhlasya? Iya, Miss, saya mau nanya. Jadi ini kan saya ada 2 skripsi yang saya jadiin acuannya, Miss. Punya Kak Ezra sama Kak Nisrina. Nah, yang punya Kak Ezra itu di bagian data analisis, dia tabelnya kosong gitu, Miss. Jadi kayak bener-bener cuman tabel terus nggak ada isinya. Sedangkan punya Kak Nisrina itu, dia udah ada sampelnya satu-satu. Nah, sebenarnya nanti pas kita praktek bikin bab 3 ini, apakah boleh dikosongin juga atau harus tetap ada contohnya gitu, Miss? Atau gimana? Harusnya sih ada contohnya ya. Mungkin itu ke skip atau sama pembimbingnya. Jadi
Ya, yang kurang-kurang seperti itu jangan diikuti gitu ya. Idealnya memang ada contoh datanya itu di dalam bab 3 kita tampilkan. Jadi kalau kosong seperti itu, apa namanya, kan menandakan kayaknya belum ada datanya, padahal kan skripsi itu seharusnya sudah selesai. Gitu. Jadi isi aja datanya. Berarti kalau misalkan dikasih contoh satu aja gitu nggak apa-apa ya, Miss? Satu, sebenarnya lebih dari satu lah ya. 1-3 lah, 2-3 lah ya. Jangan satu aja. Di dalam tadi yang domain, taksonomi, sama komponensial. Oke, baik nih, terima kasih. Ada lagi? Miss, tadi yang maksud indah tuh yang namanya nggak dimasukin semua itu yang apa ya, Miss? Yang bagian apa? Indah. Iya, indah. Tadi yang Raters. Ya, raters ya. Iya, kalau kita menggunakan ratersnya siapa, itu kita tidak menyebutkan nama ya, tapi menyebutkan dia sebagai apa profesinya. Atau dia expert di bidang apa, ya, atau berpengalaman di bidang apa yang berkaitan dengan penilaian tersebut. Oh, kayak di dalam tabel itu ya. Saya mau validasi, boleh share screen lagi gak, Miss? Boleh. Bukan di dalam tabel, tapi di dalam tadi muncul di mana tuh yang informan sama raters, data source kan ya. Data source-nya siapa? Data source-nya raters. Nah, jelaskan di situ raters-nya siapa. Gitu ya, profesinya apa atau dia berpengalaman di bidang apa. Kayak gitu. Ya, kenapa Syifa mau share screen apa? Bukan yang itu ya, Miss? Berarti. Bukan apa? Oh, ini. Yang Wijaya si Matupang. Bukan, ini tuh dia mungkin untuk mengklasifikasi dia kayak membandingkan terjemahan oleh penerjemah yang berbeda kali ya. Apa bukan? Ada translator lain nggak? Ini ada nih yang Simatupang ya. Iya, Saya nggak tahu ini topiknya apa, tapi kayaknya dia membandingkan dua terjemahan dari buku atau dari sources yang sama, tapi diterjemahkan dengan dua orang yang berbeda gitu. Dia ingin membandingkan mungkin. Nah, kalau kayak gitu bisa disebutkan translatornya siapa. Tapi untuk yang raters, ya, raters kan raters ya, bukan translator, ya. Itu kita tidak perlu menyebutkan namanya pun misalnya di dalam form penilaian ya, kan ada rater 1, rater 2, nah itu cukup rater 1, rater 2 aja, tidak perlu misalnya 1 Bu Inanti, 2 Bu Ina, nggak perlu. Jadi kita tidak disclose namanya. Miss, maaf. Gimana ya, Miss? Ya. Iya, Miss, maaf mau nanya, itu kan kalau dari outline-nya Miss, sampling teknik itu kan ada di 3.4 ya, kalau berdasarkan saya lihat semua outline dari skripsi sebelumnya itu, sampling teknik itu lebih duluan daripada data collection teknik, itu kita harus ngikutin yang mana ya Miss? Masih di mute Miss? Data collection sama sampling ya? Iya, kalau deskripsi cutting itu dia sampling Ya. teknik dulu, baru data collection. Oh iya benar. Oh mungkin kebalik ya saya. Iya, berarti ikuti aja sampling dulu ya, baru data collection teknik. Sama saya mau nanya, Miss, untuk teori-teori dari peneliti itu kayak kan tahun ini kan udah lama ya, Miss. Itu masih relevan kan ya, Miss? Masih bisa dipakai kan? Teori-teori yang mana? Kayak misalkan data collection teknik itu dari Sugiono tuh tahun 2009. Boleh. Tentang, oke, boleh. Terima kasih, Miss. Ya.
Oke, ada lagi? Atau mau masih mau konsultasi yang bab 2 mungkin? Saya mau tanya ini, Miss. Sebenarnya yang butuh writers tuh yang lingkup penelitiannya apa aja ya, Miss? Sama kemarin saya sempat ketinggalan pas di theoretical framework yang posisi writers itu ada di panahnya ke arah sebelah mana? Untuk writers itu yang untuk quality, yang transition quality itu yang 3 aspek, yang accuracy, acceptability, sama readability. Ya, di luar itu misalnya hanya ingin melihat shift-nya atau equivalence itu tidak perlu writers, itu kita yang sendiri yang analisis. Terus untuk di framework itu writers itu ya di samping si quality tadi ke kanan gitu ya, ada writers. Berarti lurus sebanding sama kualitas gitu ya, Miss? Bukan ke bawah tapi ke kanan gini ya. Oke, Miss. Ya. Di topikmu ada kualitas, Ikhlasya? Ada, Miss, tapi saya belum masukin writers gitu, makanya saya bingung. Ya nggak apa-apa, itu kan di bab 3, jadi baru mau dituliskan di bab 3 ini. Apa-apa, pura-puranya aja dulu, atau kalian mau merencanakan mau pakai writers di bidang apa gitu ya. Kita pretend aja dulu. Oke. Ada lagi? Oh, walaupun quality-nya cuma 1, itu juga pakai writers ya, Mas? Iya. Oke, baik, Mas. Miss, boleh konsul yang bab 2 nggak, Miss? Biar saya ada gambaran buat ke bab 3-nya. Boleh. Apa? Mau saya tampilkan punya kamu diri? Boleh, Miss. Saya agak masih kurang paham yang komentar Miss di Gdocs-nya. Bentar. Di bagian mana yang nggak pahamnya? Yang pragmat, yang equivalent itu deh kalau nggak salah, untuk menjawab pertanyaan research question nomor 2. Tuh, research questions-nya. Yeah, what type of expressive and directive speech acts found? Yeah, how are the expressive translated? Comparing the pragmatic meanings. Ini apa ya, nomor 3 maksudnya? Itu pragmatic meaning-nya antara yang di pragmatic meaning yang tercermin dari illusionary X2 itunya. Gini aja, apa namanya? Saya nemu sih kayak skripsi apa jurnal yang ada penelitian kayak gini juga, Miss. Ada, jadi dia dipisah gitu. Pertama di jenis klasifikasinya, terus yang kedua bahas tentang pragmatiknya. Klasifikasinya klasifikasi apa? Sebentar. Klasifikasi maknanya kah atau hanya speech-nya? Karena kalau misalnya apa namanya, pragmatic meanings, kayaknya gini harusnya nomor 2, terus yang nomor 3-nya kan kita mau melihat apakah si meanings itu tetap dipertahankan gitu kan ya di translate di source di target text-nya. Nah, biasanya kita kalau mau melihat pola itu pakainya yang equivalence itu ya, pragmatic equivalence-nya itu tercapai atau tidak gitu. Tapi disebutin nggak sih, Miss, kayak jenis-jenis pragmatic equivalent-nya dari Tunggu.
Kamu tahu nggak apa namanya jenis-jenis pragmatic equivalence? Tapi setahu saya sih ada yang adanya tuh jenis-jenis equivalence. Nah, salah satunya adalah pragmatic equivalence kayak gitu. Iya, di bukunya Baker ya kalau nggak salah dia ada penjelasan. Ada. Kalau ada berarti bagus, bisa dipakai buat kamu mengakses atau melihat pola si meanings itu kesepadanannya seperti apa gitu ya di target text. Oh ini sebentar Miss. Saya nemunya jurnal sih Miss, tapi saya kurang paham cara ini ya, pragmatic equivalent itu seperti apa. Mau ditampilkan nggak Miss? Iya. Yang ini bukan yang jetir itu bukan? Apa? Gimana sih? Jadi saya cari pragmatic equivalence, terus paling pertama itu munculnya ini nih. Saya nemunya yang itu ini. punyanya jurnal punya isi Yulia Sari, dia membahas tentang teknik. Iya Yang itu. ini. Ini harus dibuka ya bentar. Ini ya? Iya, ada di finding discussion. Coba kita lihat theoretical-nya. Nah, dia kan divided speech acts ya into 5 types. Terus oke. Greece cooperative principle has been used to analyze pragmatic equivalence by Baker. Maxim of quality, quantity gitu ya. Quantity, relation, and manner. Atau mungkin gini, jadi dari speech act-nya itu dilihat apakah dia memenuhi maksim-maksim ini gitu ya, atau melanggar maksim yang mana ya. Terus yang di target text juga seperti apa, jadi kayak dibandingkan nah itu disebutnya pragmatic equivalence by Baker. Nggak apa-apa kalau kamu mau adopt ini, tapi kamu juga harus baca di Baker ya dan di Greece itu. Kalau di Baker itu pragmatic equivalent di bab 7-nya ada coherent and process of interpretation, implicator, coherent, implicator, and translation strategies. Gitu, Mas. Jadi saya belum nemu yang book tentang pragmatic equivalent ya sih. Coba bisa tampilkan nggak Bu yang di Baker-nya? Saya kayaknya punya sih, cuma saya cari dulu. Baker yang 2012 atau yang... Saya ada sih Miss nih, sebentar. Saya tampilin. Ya. Ini Miss, jadi ini maksudnya gimana, saya kurang paham juga struktur bukunya. Judulnya apa ya? Bukan yang In Other Words ya? Iya ini. Oh, In Other Words. Iya Okay. ini. Jadi dia di bab 1. Dia equivalence in general sih kayaknya ya. Jadi equivalence itu ada equivalence at word level, terus equivalence above word level, terus grammatical equivalence, pragmatic ada nggak? Nggak ada ya. Oh nih ya, pragmatic. Pragmatic equivalence itu berarti dilihat dari coherence-nya gitu kali maksudnya. Jadi ini bukan jenis-jenis pragmatic equivalence sebenarnya. Di skripsi cutting juga ada yang bahas gitu sih Miss, kayaknya kalau nggak salah deh. Ada coherent, kohesi, sama implikator, jadi ada 3. Ya udah nggak apa-apa, kamu pakai teori ini ya, untuk mengakses equivalence-nya. Tapi tadi urutan pertanyaan penelitiannya kali ya yang how
apa tadi translated itu mau kamu bahas pakai techniques atau gimana? Yang nomor 2 itu. Sebentar. Kalau di subtitle kan dia ada tekniknya sendiri juga ya, Miss, dari Gottlieb kalau nggak salah deh. Apakah saya Iya, boleh. di situnya Boleh aja ya? pakai itu. Berarti Tapi harus dijelasin lagi ya? diganti ininya pertanyaannya. Jadi kan pertama mengidentifikasi speech acts-nya, terus yang kedua strategisnya, terus yang ketiga pragmatic equivalence-nya itu tadi yang dilihat dari coherence dan lain-lain itu. Nah, jadi berarti nanti bab 2-nya tentang translation ya, terus tentang strategi tadi yang Gottlieb, lalu apalagi tadi tentang subtitling, baru buat subbab baru pragmatics ya. Lalu setelah pragmatics itu kan pragmatics secara general ya, yang tadi ada speech act, lalu yang pragmatic equivalence di bawahnya 2.3. Yang pertanyaan nomor 2 mungkin how are the expressive and directive speech act pakai translation strategis yang tadi Gottlieb itu ya, Miss? Oke. Iya. Miss, kalau kayak gini berarti dia data source-nya gimana tuh, Miss? Data source-nya, datanya apa? Datanya cuma ya terjemahannya itu doang sih, Miss. Indonesia sama Inggris. Masa? Terjemahannya doang. Ini apa sih? Speech acts-nya itu dalam bentuk apa? Kalimat sih. Kalimat, tapi kan Iya. sentences ya. Iya, oke. Jadi sentences yang apa namanya, yang tipenya apa nih, kan ada ekspresif sama direktif gitu yang Iya. ya itu. Jadi datanya itu, tes itu diambil dari mana? Ini diambil dari mana yang speech act? Saya ngambil datanya dari Netflix sih, Miss. Dari Netflix, tapi di Netflix tuh ada apa? Apa di Netflix kan banyak. Jadi data source-nya jangan cuma bilang dari Netflix ya. Tapi dari mana? Harus spesifik ya. Datanya oke, si sentences yang merupakan expressive dan directive speech acts. Nah, ini dapat dari mana? Dari semua film di Netflix kah? Gitu ya. Dari filmnya Home Sweet Loan ya, berarti dia. Iya, dari film, dari subtitles, Film subtitle Indonesia Inggris. dan versi Inggris dan versi Indonesianya, gitu. Sources-nya. Itu primary data source ya. Kalau secondary-nya yang dari review studies, journals ya, yang tadi untuk teori-teorinya. Jadi kalau primary, kalau judul saya berarti dia kalau samplingnya dia itu masuknya ke konten analisis sih, Miss. Sampling sama data collection techniques beda ya. Kalau data collection techniques itu tadi ada yang FGD ya, ada yang content analysis. Ya, FGD itu kalau yang kita evaluate the translation. Tapi kalau sampling kita ambil dari satu populasi. Nah, populasinya itu adalah si subtitle-nya, katakanlah ya. Kita ambil directive sama speech sama expressive speech acts itu berdasarkan apa gitu ya. Kita kan nggak randomly ngambil ya, tapi kita punya purpose, punya kriteria atau kategori tersendiri untuk kita ngambil sampel itu gitu. Jadi kita pakai purposive sampling ya untuk mengambil data, mengambil dari si film itu ya yang merupakan apa-apa. Misalnya yang merupakan tadi sentences ya atau dialog ya yang yang berupa expressive atau directive speech acts tadi. Jadi bedakan data collection techniques dengan sampling techniques. Kalau sampling techniques di qualitative pasti purposive, tapi kalian tinggal sebutkan saja kriteria
itunya, kriteria samplingnya. Ada lagi? Cukup sih Miss dari saya. Oke, yang lain mungkin? Yang masih bingung mungkin bab 2-nya? Ini saya izin bertanya. Ya. Kan kemarin saya itu terkait tentang ChatGPT juga ya, sama yang legal text gitu ya, Miss. Nah, di bab 2 itu dicantumin juga teorinya, Miss. Untuk kamu tentang ChatGPT. Iya, yang ChatGPT. terjemahan Terjemahan apa? ChatGPT dengan manusia. Oke. Itunya apa? Apa sumber datanya? Belum, Gary, nanti ya, habis kelas ini. Sumber data. Iya, itunya apa lokasi penelitiannya? Yang mau diterjemahkan oleh ChatGPT itu apa? Oh, ini si kakak sama KTP-nya, Miss. Oke, terus yang terjemahan manusianya diambil dari mana? Dari si penerjemah ini, apa sih? Penerjemah apa, Miss? Penerjemah tersumpah. Ya, benar, Miss. Penerjemah Oke, tersumpah kan tapi sumbernya itu kamu dapat dokumen itu dari mana? dari Google sih, Miss. Sudah ada beberapa sama yang dari tugas-tugas Miss kemarin itu. Sebenarnya kalau ya data seperti kakak itu kan confidential ya, apa namanya, tidak untuk disebar sebenarnya gitu ya. Jadi apa namanya, kalau mau kamu ambil yang memang atau misalnya itu merupakan dokumentasi punya kamu pribadi gitu ya. Misalnya ada tadi akta kelahiran yang memang sudah bahasa, terus mau kamu analisis gitu ya, tuh boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu dapat dari satu sumber yang walaupun memang itu hasil terjemahan dari penerjemah tersumpah ya, tapi ketika kamu sebutkan di dalam satu penelitian apa namanya, harus jelas sumber kamu dapat data itu ya. Jadi usahakan sumber si dokumennya itu katakanlah dari satu agensi penerjemah, itu boleh lah ya, gitu ya. Atau dari penerjemahnya langsung gitu ya, dari si penerjemah tersumpahnya langsung itu boleh. Tapi harus dipastikan juga. Nah, terkait teorinya, maksudnya apa yang harus dicantumkan, Happy? Jadi kan saya kan udah buat teori yang kemarin Miss bilang yang legal text ya, Miss. Coba saya lihat ya. Terus ada masukan katanya terkait teori ChatGPT itu harus dimasukkan ya, Miss. Apakah benar atau Teori tentang ChatGPT, bukan teori tentang ChatGPT, tapi kamu jelaskan apa ya, peran ChatGPT itu dalam penerjemahan. Nah itu bukan berarti kamu harus cari teori, tapi kamu carilah jurnal atau ya publikasi yang memang membahas itu AI in translation gitu ya. Bagaimana apa namanya peran si ChatGPT dalam penerjemahan. Jadi untuk memberikan gambaran bahwa memang mungkin AI in translation itu sudah mulai mendominasi nih pekerjaan apa namanya penerjemah gitu ya. Jadi untuk disebutkan secara singkat saja ya sebelum previous research itu terkait ChatGPT. Karena kan kamu membandingkan kan ya antara ChatGPT dan human. Jadi harus ada tentang ChatGPT-nya juga gitu ya. ChatGPT itu bagaimana dia sudah evolve ya atau sudah berkembang ya dan dia lebih pintar lagi sekarang ya, dan akurasi penerjemahannya itu bagaimana secara umum misalnya seperti itu, singkat saja. Jadi bukan teori
yang bagaimana-gimana, jadi ambil aja dari penelitian yang memang sudah membahas itu. Gitu. Terus dimasukin di bab 2 ya, Miss? Iya, di bab 2, sebelum relevant studies aja. Baik, Miss. Oke, berarti happy. Kamu harus nanti state ya di bab 3-nya. Oke, data source-nya translated version dari kakak dan KTP itu, tapi kamu ngambilnya dari website apa itu harus dijelaskan. Ya, seperti tadi film dari Netflix ya. Kalau misalnya kalau buku ya ada fisiknya buku ya yang diterbitkan oleh siapa misalnya. Tapi kalau ini kan kita tidak bisa sembarang mengambil, kita harus jelaskan ini sumbernya dari mana. Baik, Miss. Berarti itu terkait sumber-sumbernya itu di bab 3 kan dijelasin, Miss, bukan di bab 1 atau di bab 2? Iya, di bab 3. Oke, baik, Miss. Oke, ada lagi? Yang lain? Tidak, Miss. Mau tanya ini, Miss, untuk berarti bab 3 ini deadline-nya sampai UAS atau nanti sebelum UAS Miss bakal cek lagi gitu ya? Deadline-nya tentu sampai UAS ya dari ya keseluruhan itu, tapi ya mulai minggu depan sebenarnya kan tinggal sekali lagi ya minggu depan, terus minggu tenang baru UAS. Jadi kalau mau menggunakan di minggu tenang itu untuk konsultasi dan jadi ada 2 minggu ya. Kalau mau menggunakan minggu tenang itu bisa buat konsultasi bab 3 ya sebelum dikumpulkan bab UAS. Itu jadi minggu depan ya. Lanjut dulu, Miss. Maaf. Ya enggak sih, intinya itu minggu depan udah mulai konsultasi bab 3 sampai UAS. Setelah UAS apakah ada revisinya atau ya udah habis UAS selesai gitu, Miss? Enggak, habis UAS sudah selesai. Soal ini mau dilanjutkan untuk skripsi, ya itu nanti tergantung dengan pembimbing kalian ya. Ini sama izin bertanya, berarti terkait tugas ini dikumpulkan langsung di UAS ya, Miss? Disubmit di e-learning kan? Di submit, iya nanti saya akan provide link-nya ya, atau bisa disubmit langsung di e-learning. Tapi untuk sementara ya penulisan bab 3 lanjut aja di file yang ini ya, yang bab 1 dan bab 2 itu tinggal ditambahkan aja bab 3-nya di bawah. Terus namanya diubah. Kalau tadi sebelumnya hanya bab 1 dan bab 2 diubah menjadi bab 1 sampai bab 3. Jadi tinggal gunakan dokumen yang sama aja daripada kalian harus new document ya. Oke, ada lagi? Miss mau nanya yang theoretical framework yang saya dong, Miss. Itu buat naruh translation tekniknya itu di bagian yang sebelah mana, Miss? Kan ada pembahasan tentang equivalent pragmatic juga. Jadi itu gimana urutannya? Oke. Nah, ini kan pragmatic theory, terus speech act, oke. Ini mana beda-beda ya. Gini aja nih dijadiin satu aja yang pragmatics, terus by Euler, Austin, and Shirley. Itu kan membahas tentang pragmatics kan, walaupun si Austin spesifik tentang speech act. Jadi ini jadiin satu, terus di bawahnya, nah ekspresif sama direktif itu nggak usah kayak gini. Jadi di dalam yang pragmatics itu kamu pakai itu untuk mengidentify si ekspresif sama direktif. Tapi nggak usah dieksplisitkan di sini. Nah setelah itu baru kotak kedua adalah si strategi tadi yang Gottlieb ya. Terus yang bawahnya baru yang pragmatic equivalence, baru conclusion gitu. Oke, terima kasih, Miss. Ya. Ada lagi? Kalau tidak,
Oh, Savana mau. Oke. Miss, untuk teori yang tindak tutur lokusi kan saya pakai satu teori di mana dia itu apa sih namanya ngekaji 3 teori, Miss. Itu bisa nggak sih? Coba ada nggak di sini? Kamu apa sih? Tentang apa? Analysis Yang of di itu, Miss, localization yang techniques. 2.4.1. Oh, di bawah ya. Yang yang itu, Miss, yang locutionary X. Nah, based on the study conducted by Nurmila. The form of speech acts, specifically locutionary, can be categorized into 3 main types: declarative, imperative, and interrogative. Iya, jadi dia tuh ngekaji 3 kategori itu dari 3 teori orang lain gitu. Jadi saya ngambilnya teori yang udah disatuin sama si Nuramila ini gitu. Tunggu, Nuramila ini apakah benar dia produce si teori tentang types of speech act, atau justru dia sebenarnya juga mengkutip dari teori lain? Kayaknya ini bukan dia deh yang produce ya. Coba deh lihat apa namanya jurnalnya, judulnya apa? Enggak ada sourcesnya. Oh ya, jangan Sebentar lupa ya. ya daftar Iya, pustakanya. aku lupa, Miss, takutnya ini. Bisa deh ditampilkan apa namanya jurnal atau artikelnya yang menampilkan teori tentang ini. Ada Savana. Sebentar, Miss. Saya lupa ditaruhnya di mana ya? Belum di-upload ke Mendeley soalnya. Atau jangan-jangan itu dari Leech doang. Sebentar, saya juga selalu cari ini. Deklaratif, imperatif, dan interrogatif ya. Kalau memang dia yang mempropose types-nya itu, ya nggak apa-apa sih kalau mau ngambil. Tapi pastikan aja kalau memang dia yang menggabungkan itu, bukan dia justru kutip dari ahli lain gitu. Oh gitu, Miss. Ya, oke. Makasih ya, Miss. Ya. Oke, ada lagi? Haikal. Iya, Miss. Saya mau nanya tentang yang theoretical framework saya. Coba saya lihat ya. Yang Bagan ya? Iya, Apa sih tentang apa ini? Pragmatic analysis. Oke. Terus research question-nya, techniques. Oh, ini mirip sama Gary ya? iya. Tapi saya di bidang militer gitu, Miss. Ke perintah komandan.
How do the translation techniques influence the meaning and pragmatic function of the directive speech acts? Nah, ini bagaimana cara menjawab yang nomor 3? Berarti pakai yang maksim-maksim tadi dong sama. Miss, kayaknya yang tadi Maxim itu tentang teori humor deh. Maksim-maksim itu kayaknya nggak hanya humor ya, tapi pragmatik secara umum. Bentar deh. Iya, Miss, di bagian evaluasi dampak penerjemahan makna sama fungsi pragmatiknya saya di situ bingung kayak pakai teori siapa ya gitu. Directive speech acts ini kan ada direct orders, request, suggestion, advice, offers, oke. Nah, ini harusnya ada satu ya yang missing. Ini studies ya, harusnya relevant studies. Tunggu, kita lihat frameworknya. Karena kayaknya ada yang missing satu ya. Pragmatic analysis. Nah, ini jangan ke samping gini. Bentar. Research data for Fury. Enggak, jadi awalnya itu dari si subtitlesnya yang Inggris Indonesia gitu ya, di samping dijajarin. Habis itu ke bawah kamu identifikasi tadi directive kan, directive speech acts. Nah, itu sebutkan oleh teori siapa ya. Bisa gabungan tadi Austin, terus Searle, Yule ya. Baru ke bawahnya techniques ya, Moynihan and Aldir. Nah, bawahnya lagi, nah itu yang dipertanyakan gitu ya, kamu mau pakai apa? Kalau misalnya mau pakai yang meaning equivalence itu, mana sih tadi? Di questions-nya ya. Nah, influence the meaning and pragmatic function. Nah, pragmatic function-nya itu maksudnya seperti apa? Apakah kamu mau melihat tipe directive speech act-nya itu berubah atau tidak gitu ya? Atau mau melihat dari maknanya aja, ya hanya maknanya saja. Dari maknanya aja sih, Miss. Kalau hanya dari maknanya, maksudnya maknanya berubah atau enggak gitu ya? Ada nggak sih contoh datanya? Kayaknya kalau hanya makna kita bisa pakai yang teori equivalence aja ya. Jadi jenis-jenis equivalence-nya itu kan ada yang kayak formal equivalence, ada dynamic equivalence ya. Kalau formal itu benar-benar dia setara gitu ya. Maknanya ini terjemahannya menjadi maknanya juga sama. Jadi kalau ada shift perubahan makna, nah itu equivalence-nya beda gitu ya, level of equivalence-nya. Jadi mungkin bisa pakai teori equivalence either tadi ya pakai Baker ya sama dengan Gary ya, atau pakai yang Naida ya kalau nggak salah, translation equivalence. Jadi kamu mau melihat kesepadanan makna si directive speech act-nya ini. Jadi missing di sini aja ya, teorinya belum ada sehingga di bab 2 pun masih belum ada dan di framework-nya juga belum ada. Nah, kalau misalnya mau pakai equivalence itu di sebelum relevant studies aja ya. Tambahkan di sini ya, terus di framework-nya di bawah sebelum results and discussion itu ya, sebelum conclusion juga. Jadi jangan ke samping gini, yang di samping ini justru yang si data di atas ya, dari Supply Tools Indonesia, Inggris, terus ke bawah
directive speech act, ke bawah lagi techniques, ke bawah lagi equivalence, misalnya kayak gitu. Terus bawahnya conclusion. Jadi jelas, ini mau dijawab dengan teori siapa, gitu ya, dengan cara apa. Oke, baik Miss, terima kasih. Oke, ada lagi? Nih, saya mau nunjukin boleh gak? Boleh. Stop ya. Aduh, sebentar ya, Miss. Jaringannya. Mayona nggak ada di sini ya? Mayona izin itu Miss gitu. Kamu nunjukin apa, Safana? Yang tadi? Ya, Miss, tapi ini kok nggak bisa ya. Nih, ini Miss. Nih, di bagian sini ya. Ini boleh dijadiin teori ya, Miss? Pengklasifikasian ditemukan oleh Wijana, Searle, dan Leach. Coba, yang Wijana itu di daftar pustakanya judulnya apa? Ini. Oh, dia memang buku tentang dasar-dasar pragmatik ya. Tapi kamu jangan gini, jangan cite dari si artikelnya Nur Amila ini. Jadi kamu terinspirasi oleh dia, tapi kamu baca sendiri si Wijana, Searle, sama satu lagi tadi siapa? Yule ya, atau siapa deh? Leach. Ya. Jadi kamu menggunakan klasifikasi yang sama ya, yang dikemukakan oleh tiga ini, tapi untuk kamu cite langsung, untuk mensintasi langsung si Wijana, Searle, dan Leach itu adalah dengan kamu membaca langsung ketiga buku ini, sehingga kamu bisa langsung mensitasi langsung. Jadi bukan as cited in Nur Amila, gitu ya. Sehingga kalau kamu seperti itu jadi lebih kredibel ya. Kalau kamu cite dari Nur Amila, gitu ya, itu jadinya kurang kredibel ya, karena si Nur Amila ini kan dia ditulisnya juga dalam bahasa Indonesia ya, dan juga terbitnya tahun berapa ya? Kenapa, Miss? Terbitnya tahun berapa ini? Ini 2019. 2019. Terus dari jurnal apa? Oh, oke. Nggak apa-apa, kamu baca aja yang tiga itu ya. Terus kamu gunakan framework yang sama gitu ya dengan Nur Amila untuk tadi types of locutionary ya. Oh, gitu. Berarti saya nggak usah dikutip dari Nur Amila ini ya, Miss ya? Nggak usah. Oh, baik. Makasih ya, Miss. Ya. Ada lagi? Nanti saya upload di e-learning ya.
Sama mungkin saya nanti akan upload buku dari Spreadly ya, di e-learning juga. Oke, presensi ya, belum nih. 5A, bentar ya. Agus, Mahfud, Atala, siapa nih? Aura, Present, Miss. Cindy Aulia, Hadir, Miss. Atala ada? Ya, Miss, maaf tadi lagi nge-lag. Iya. Cindy Luciani, Hadir, Miss. Devin, Hadir, Miss. Faulin, Hadir, Miss. Filza, Hadir, Miss. Gary, Hadir, Miss. Happy, Hadir, Miss. Ikhlasya, Hadir, Miss. Indah, Hadir, Miss. Indri, Hadir. Kartika izin ya. Mayona juga, Haikal, Hadir, Miss. Robin, Hadir, Miss. Nadine, Hadir, Miss. Afifah, Nur, Hadir, Miss. Hadir. ya, Reva, Hadir, Miss. Rindu, nggak ada. Savana, Hadir, Miss. Syakila, Hadir, Miss. Syifa, Hadir, Miss. Tiara, Hadir, Miss. Wifdan, Miss. Rindu. Miss, maaf, saya hadir, Miss. Oke. Jadi yang nggak hadir adalah Agus, Kartika, Mayona ya. Oke, kalau gitu silakan mulai Miss, menulis ya, Rindu. saya hadir, Miss, maaf. Iya udah, udah ya Rindu ya. Oh, udah. Tadi jaringan jelek. Makasih, Miss. Oke, jadi lanjutkan dari dokumen yang sebelumnya, bab 3-nya. Terus minggu depan sampai sebelum UAS kita konsultasi ya terkait bab 3. Dan di minggu UAS itu adalah sudah mengumpulkan versi finalnya. Jangan lupa daftar pustakanya mulai disusun ya. Oke. Kalau Miss, berarti deadline-nya tanggal berapa? tanggal UAS tuh kayak minggu ketiga Desember ya. Sesuai jadwal kuliah kita aja di minggu ketiga itu. Kalau nggak salah ya. Sebelum Natal deh, 20-an itu. Saya kurang tahu pasti. Oke, Miss. Okay, thank you for your attendance and cooperation, and see you next week. Bye. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.